Jadi Islam ini telah membentuk karakter saya dari muda sebenarnya. Karena teman-teman saya Islam semua, dan kalau orang bilang bukan kaum abangan, kaum yang tidak bersendal, nyeker gitu semua. Yang di Pasar Baru nih? Di Pasar Baru, Krekot besar? Krekot ya? Krekot Bundar itu. Bapak lahir di Krekot Bundar. Krekot Bundar ya? Orang tua saya kelahiran Kalimantan Timur semua. Kami di situ nyeker. Jadi nyeker, pernah satu hari, depan rumah saya kan masjid. Jadi selain karena teman-teman muslim, terus lihat teman-teman sering sholat, depan rumah saya masjid. Ibu saya waktu itu sakit nyaris stroke. Pas di depan rumah saya, speaker toanya ke tempat kami, ke rumah kami. Saya waktu itu kan banyak teman-teman muslim, walaupun saya belum muslim, saya berinteraksi. Bergaul ya? Bergaul. Saya bicara sama pengurus masjidnya, saya bilang, Pak Kiai, saya manggilnya selalu Pak Kiai kan, pokoknya pengurus masjid saya anggap Kiai lah. Kalau dulu orang bepeci saya anggap Kiai pokoknya gitu kan. Saya bilang, Pak Kiai, ibu saya sakit. Ibu saya kadang-kala suka kebangun-bangun malam kalau dengar suara azan. Boleh nggak bantu saya? Tolong deh 3 hari dikecilin sampai ibu saya sembuh, atau nanti kami cari tempat saudaranya kami pindahin. Dia bilang, waktu itu saya namanya Alun. Alun, kamu nggak usah khawatir katanya. Kita nggak pakai speaker luar, speaker dalam aja. Kamu minta 3 hari, saya kasih seminggu katanya. Akhirnya seminggu sampai ibu saya sembuh, nggak jadi stroke. Nah di situ saya lihat toleransinya umat Islam luar biasa. Ini salah satu yang bawa saya masuk Islam sebenarnya. Jadi kalau kita pakai toa, kita tidak toleransi kepada tetangga, jelas itu salah. Karena menurut saya guru-guru saya yang mengajarkan, Rasulullah tuh pernah cerita bahwa barang siapa yang menzolimi umatku, menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Ya, bahkan saya bisa baca. Saya ada satu tulisan, ada perjanjian ini loh. Madinah? Perjanjian Hudaybiyah. Itu Arab Quraisy ya. Itu waktu itu dia kalau nggak salah Rasulullah bilang kepada Abu Bakar, itu yang mendapat gelar As-Siddiqi gitu ya, orang yang jujur gitu, bahwa kalau kamu melihat orang-orang yang non-muslim tidak punya tempat ibadah dan meminta kepada kita, kita wajib membuatkan tempat ibadah buat mereka. Nah itu, jadi juga ada surat dari teman-teman itu. Satu hari Nabi katanya berkirim surat dan menyurati kaum Kristen Najran. Ya, yang menarik dari kearifan Nabi ya, isi dari bunyi suratnya, bila mereka membutuhkan bantuan dalam memperbaiki rumah ibadah mereka atau apa saja yang berkaitan dengan urusan agamanya, ya, mereka bisa dibantu, dan hal tersebut termasuk pengukuhan bagi mereka yang dapat mendukung masalah untuk agama mereka. Itu dianggap sebagai komitmen untuk memenuhi janji Nabi yang sangat toleransi. Nah makanya kalau kita sebagai umat manusia, kalau kita nggak bisa toleransi, Nabi aja bertoleransi.